Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti pernah mengalami berbagai macam masalah kehidupan. Tak ada satupun di antara manusia yang lepas dari namanya permasalahan hidup. Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia dengan syarat yang namanya ujian dan juga cobaan. Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sulit atau berada dalam kesulitan. Maka di antara manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Dan di antara manusia ada juga yang Allah uji dengan hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan. Dan itu Allah katakan dalam firman-Nya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan sesuatu yang buruk, wal khairi, dan sesuatu yang baik, fitnah, sebagai ujian dan juga cobaan untuk kalian. Maka jangan pernah merasa bahwasanya kebahagiaan, keindahan ataupun kebaikan yang kita dapatkan dari Allah semuanya itu berupa nikmat. Bisa jadi itu semua juga merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman yang lainnya Allah juga mengatakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan sungguh kami akan menguji kalian wahai manusia, minal khauf, dari sedikit rasa takut. Maka tidak jarang di antara kita yang hatinya ada rasa takut. Wal ju', dan lapar. Kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan. Banyak saudara-saudara kita yang mereka tidak bisa makan pada kesehariannya. Wa naqsim minal amwal. Kemudian Allah melanjutkan, kita juga akan diuji dengan masalah ekonomi, kekurangan harta, banyak kemiskinan di mana-mana, ekonomi lumpuh. Maka ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, Allah juga akan menguji kepada kita semua kekurangan jiwa. Maka di antara saudara-saudara kita banyak yang meninggal dunia. Orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, teman kita meninggal, tetangga kita meninggal. Itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk dari kurangnya jiwa ataupun ruh pada seorang hamba. Watsamarat, Allah juga akan menguji kepada kita kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan Allah mengatakan kepada kita semua, berilah kabar gembira bagi orang-orang
yang mereka bersabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, di tengah kehidupan yang begitu modern, kita mendapati orang-orang yang putus asa karena menghadapi berbagai permasalahan hidup. Mulai permasalahan yang kecil hingga permasalahan-permasalahan yang begitu besar. Ada di antara manusia, contohnya ia merasa lemah, ia merasa menganggap dirinya memiliki kekurangan dalam belajar, sehingga ia putus asa dengan kekurangannya. Contohnya juga permasalahan-permasalahan kehidupan yang kita hadapi di era modern ini. Banyak di antara masyarakat yang mereka rela membunuh putra-putrinya dan berujung ia membunuh dirinya sendiri karena mereka khawatir tentang makan mereka. Mereka khawatir tentang rizki mereka ke depan bagaimana. Sehingga banyak di antara bahkan kaum muslimin yang mereka rela membunuh keluarganya sendiri karena ia tidak sabar dengan ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah mengapa semua ini terjadi? Maka itu semua terjadi karena lemahnya iman, kosongnya iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, maka mereka senantiasa berusaha mencari solusi dan berusaha keras untuk mencari bagaimana memecahkan masalah-masalah, bagaimana memecahkan ujian-ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba. Mereka orang-orang yang beriman juga akan diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah jalan, yaitu Allah akan memberikan kepada kita semua rasa optimis. Adapun orang-orang yang beriman, Allah berikan rasa optimis untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketika seorang kesulitan dalam belajar, contohnya, dia tetap beriman kepada Allah dalam kesulitannya, dan dia punya harapan bahwa ke depan dia akan lebih baik. Dia tidak berputus asa, dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia menjalani apa yang dia hadapi saat ini dengan sebaik-baiknya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kita memiliki optimisme yang besar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Allah, mereka tidak memiliki rasa optimis. Adapun orang yang beriman, Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kita diperintahkan untuk bertawakal, berserah diri, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi la yamut, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Tentunya tidak hanya sekedar kita memasrahkan semuanya kepada Allah. Tentunya sebagai seorang muslim, yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah adalah berusaha terlebih dahulu, berdoa kepada Allah, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah seorang mukmin itu bertawakal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah membuktikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman, yaitu menolong para nabi dan rasul, menolong orang-orang yang soleh di dalam keadaan yang sangat sulit, di mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang sangat besar, ujian-ujian yang bertubi-tubi. Justru keyakinan mereka orang-orang yang beriman
ketika dia menghadapi masalah yang sudah semakin berat, berarti seharusnya ia yakin bahwasanya kemudahan itu semakin dekat. Maka kita lihat Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika Allah uji, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diuji, dimakan oleh seekor ikan. Wa nada fil dhulumat, di dalam keadaan yang sulit, gelap gulita, di dalam perut ikan, yang tidak ada lagi orang yang bisa menolong Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dan aku termasuk golongan orang-orang yang berbuat dolim. Berdoa kepada Allah penuh dengan keyakinan, yakin bahwasanya Allah akan menolong Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika tidak ada satupun orang yang bisa menolong. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan, falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bukan termasuk orang yang soleh, yang ahli berdoa, yang ahli berzikir kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi ba'atsun, maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam akan senantiasa berada di dalam perut ikan yang begitu besar sampai hari kiamat nanti. Namun Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau ingat masih ada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sandaran, sebagai penolong dikala ujian yang besar menimpa dirinya. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa dan para sahabatnya dikejar oleh pasukan Fir'aun dan tersusul oleh pasukan Fir'aun, maka Allah mengatakan falamma tara al-jam'an, maka ketika kedua pasukan itu saling melihat, saking dekatnya pasukan Fir'aun mengejar Nabi Musa dan kaumnya, qala ashabu Musa, maka para pengikut Musa mengatakan kepada Nabi Musa, inna lamudrakun, wahai Musa, kalau kita melihat keadaan yang sekarang ini, pasukan Fir'aun sudah mendekati kita dan kita sudah melihat pasukan Fir'aun begitu sangat dekat, inna lamudrakun, wahai Musa, maka sungguh benar-benar kita akan tersusul dan kita akan tertangkap dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka mengatakan demikian karena tidak ada pilihan lagi selain meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa mengatakan qala kalla, Nabi Musa mengatakan sekali-kali tidak, mereka tidak akan pernah bisa menyusul kita. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Rabbku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Kita lihat begitu sulitnya keadaan Nabi Musa dan kaumnya, depannya lautan dan belakangnya pasukan Fir'aun dan bala tentaranya yang siap membunuh mereka. Dalam keadaan ujian yang begitu sulit, Nabi Musa memohon kepada Allah hidayah sehingga diperintahkan untuk memukul tongkatnya, dan pada akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan juga bala tentaranya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang muslim ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah firman Allah, wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian merasa sedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kalian adalah benar-benar orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin dilemparkan ke dalam api yang begitu besar, maka dalam sebuah riwayat, saking besarnya tumpukan kayu bakar ataupun saking besarnya api yang menyala, sehingga kaum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang membencinya, mereka harus menggunakan alat pelontar untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ke dalam api yang begitu besar. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim berada di dalam pelontar dan sudah siap dilemparkan ke dalam api yang begitu besar, kita lihat di mana Nabi Ibrahim sedang berada dalam ujian dan cobaan yang begitu sulit. Tidak ada lagi yang membantu Nabi Ibrahim, apalagi ayahnya yang justru mengusir dari rumahnya, apalagi kaumnya yang justru ingin membunuh Nabi Ibrahim dengan cara membakarnya. Maka dikatakan ketika beliau berada di dalam alat pelontar, datanglah malaikat Jibril dan mengatakan, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim, hal laka ilayya hajah?" Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Ibrahim, apa yang bisa aku bantu?" Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, "Amma ilaika fala." Wahai Jibril, kalau engkau, maka aku tidak butuh bantuanmu wahai Jibril. Amma ilallahi fana'am. Sedangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fana'am, maka iya, aku butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala saat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, cukup Allah sebagai penolongku. Nabi Ibrahim mengatakan, engkau wahai Jibril adalah makhluk Allah dan aku juga makhluk. Engkau tidak bisa menolongku kecuali Allah mengizinkan engkau untuk menolongku. Sehingga di mana malaikat ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam keadaan yang sulit, beliau hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Apakah Allah meniupkan angin yang begitu besar sehingga api itu padam? Apakah Allah menurunkan hujan yang begitu lebat sehingga api itu mati? Tidak. Namun Allah Rabbun Nar, Allah itu Tuhannya api, Allah yang menciptakan api, Allah yang memadamkan api. Sehingga Allah hanya mengatakan, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah engkau keselamatan bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki masalah, memiliki ujian dan cobaan dari Allah yang begitu sulit, maka kembalikanlah semuanya kepada Allah. Kita bermunajat, berdoa, bertawakal kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk memecahkan masalah-masalah dan ujian. Dan tentunya Allah memberikan kepada kita rasa optimis untuk senantiasa sungguh-sungguh, dan juga rasa percaya diri untuk menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa
والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين